Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga dalam kompetensi ini kita bisa diberikan kemudahan untuk bisa terus berkreasi dan memberikan kontribusi terhadap institusi kelembagaan Islam di IAIN Samarinda ini khususnya. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa kelak mendapatkan syafaat dan kita termasuk golong-golongannya yang senantiasa terus memperjuangkan syiar beliau estafet perjuangan dakwah beliau melalui jalur pendidikan. Allahumma amin. Baiklah, perkenalkan di sini saya Irfan Fadullah, mahasiswa Pasca IAIN Samarinda, dan pada kesempatan yang luar biasa ini perkenankan saya para dewan juri untuk memaparkan beberapa slide terkait presentasi sayembara logo yang insya Allah saya ikuti. Namun pada kali ini bukan bermaksud mengguri, mohon maaf sekali para dewan juri. Kami di sini hanya ingin mempresentasikan bagaimana pendapat kreator terhadap logo yang kami kreasikan. Semoga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kelembagaan IAIN yang akan bertransformasi menjadi UIN Samarinda. UIN Sami Kalimantan Timur tepatnya. Ya, jadi ini perkenalan saja saya. Kemudian langsung saja kepada materi terkait ya. Jika berbicara tentang keorisinalan karya, jadi kreator mencoba memberikan karya seorisinal mungkin, di mana ketika kreator mendapatkan info tentang sayembara ini, kreator mencoba untuk langsung mencari referensi dari berbagai referensi terkait bagaimana logo UIN secara umumnya yang ada di Indonesia, ya. Jadi beberapa referensi yang kami jadikan sebagai patokan ini mengacu pada beberapa logo UIN yang umum ada di Indonesia. Kemudian dari proses implementasi di dalam media digital sampai kepada sebelumnya itu kami sketch secara manual di dalam pensil, itu kreator mencoba mendesain sendiri, ya. Jadi beberapa komponen ini menjadi landasan kreator ke original dari karya logo yang kreator storekan, ya. Jadi semua tahapan ini kreator pernah lakukan. Selanjutnya adalah langsung jika berbicara tentang relevansi tema, ya. Jadi memang secara garis besar tema yang diusung pada logo ini kan gerbang masa depan, membentuk insan kamil atau insan paripurna untuk mencetak generasi yang memiliki karakter spiritual, intelektualitas, dan profesionalitas secara garis besar seperti itu. Jadi pada awal kreator akan menjelaskan tentang kenapa kreator memilih bangunan sarang lebah badu yang digambarkan bentuk segi enam yang ada di sini berjumlah 3 dan kenapa berwarna hijau. Yang pertama, jadi kreator memilih bentuk sarang lebah badu karena kreator pernah mendapatkan info di website kabar IAIN Samarinda, tepatnya Prof. Zurkoni menyebutkan bahwasanya epistemologi dari IAIN Samarinda ini adalah dari sarang lebah madu yang manfaatnya kita tahu sendiri sangat banyak sekali. Jadi kreator mencoba untuk menggambarkan secara umum yang sangat terlihat secara khas sekali adalah sarang lebah madu yang berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Jadi warna hijau adalah melambangkan proses yang harus dilalui secara sistematis agar terus bertumbuh, agar terus berkembang, bisa
terus berkembang menuju kedinamisan perkembangan zaman seperti itu. Dan jika kita lihat dari segi enam sendiri, kreator tidak menampilkan hanya satu segi enam, namun melihat dari beberapa sarang lebah di sini ya. Jadi kalau kita ambil tiga ini mendapatkan sarang lebah mandu, jadi tidak tunggal. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, jadi setelah kita mendapatkan em, segi 6 itu yang berjumlah 3, kemudian kreator menampilkan di sini ada cincin rotasi ya, yang berarti kalau dikaitkan dengan tema adalah insan paripurna ya, di mana kreator menggambarkan insan paripurna adalah sebuah eh, cincin yang dikelilingi beberapa rotasi ya. Ini menandakan bahwasanya cincin ini juga warnanya yang warna biru itu warna langit. Ini menandakan atau menjelaskan bahwasanya cincin rotasi ini adalah ilmu yang secara vertikal. Jadi seorang insan paripurna atau insan kamil ini memiliki pengetahuan yang semakin dalam, maka dia akan semakin dekat kepada sang penciptanya seperti itu. Kemudian pada lingkaran tengah putih ini melambangkan adalah ilmu secara horizontal, dalam arti bentuk bulat tersebut adalah bentuk bumi. Jadi seorang insan paripurna juga menguasai beberapa keilmuan yang ada di muka bumi, sehingga keilmuan yang harmoni yang seimbang ini antara vertikal dan yang ada di bumi ini dipadukan, dikuasai, sehingga dia bisa menebar kebermanfaatan baik di dunia dan terlebih nanti di akhirat seperti itu. Kemudian dari susunan dari bentuk segi enam kemudian mengerucut membentuk lingkaran tersebut, maka selanjutnya adalah kreator menjelaskan ketika sudah mencapai pada puncak, maka dia akan membentuk sebuah kubah emas ya. Kubah emas, jadi sebuah proses dari yang berwarna hijau kemudian menuju ke atas ke puncak, kemudian membentuk insan paripurna, dan akhirnya pada tahap terakhir dia akan menghasilkan sebuah insan paripurna yang memiliki karakter spiritualitas. Dan di sini kreator menggambarkan adalah sebuah kubah eh, emas seperti itu ya. Di sini berarti bahwasanya eh, kreator mengharapkan agar jika nanti sudah berdiri sebagai UIN Sami Kalimantan Timur, kemudian berdiri beberapa prodi secara umum, kemudian jurusan-jurusan yang bersifat umum, ini UIN Sami Kaltim tetap bisa mempertahankan nuansa keislaman yang menjadi ciri khas dari institusi kelembagaan Islam tersebut ya. Jadi nantinya kubah emas ini akan tetap melambangkan Islam yang moderat, Islam yang bisa mengayomi semua mahasiswa, alumni dan lain sebagainya tanpa adanya diskriminasi ataupun dikotomi keilmuan. Ya, kemudian juga semoga menjadi visi Islamisasi atau integrasi ya. Di sini jika sudah berdirinya prodi-prodi umum, jurusan umum, tetap mengedepankan aspek integrasi keislaman, di mana ketika membahas ilmu-ilmu umum ini tetap kaitannya semua itu bermuara pada ilmu keislaman seperti itu ya. Tetap bisa dikaitkan ya, semua itu bisa dikaitkan. Dan pada proses akhirnya adalah dari spiritualitas ini adalah eh, terhasilnya yaitu sebuah kerja ikhlas, karena kita tahu untuk beramal kita mendapatkan pahala dan dosa. Tentu saja dengan spiritualitas giroh keislaman ini memberi semangat ya, bahwasanya dalam bekerja tidak hanya bekerja namun juga dilandasi dengan kerja ikhlas ya, agar di dunia juga dapat keuntungannya, terlebih ini mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah intelektualitas yang kreator gambarkan di sini adalah
sebagai pena emas ya. Jadi pena emas ini menggambarkan adalah harapan bangsa Indonesia pada 2045 ini menjadi generasi Indonesia emas. Tentu saja ini linear dengan logo UIN yang kreator susun agar menjadi semangat UIN Sami Kaltim juga mendukung dan menyokong untuk berdirinya Indonesia Emas 2045. Kemudian juga dari pena emas ini menggambarkan prestasi beberapa mahasiswa yang berkecimpung juga sampai pada tahap alumni-alumninya. Jadi prestasi terus diukir, terus dicatat, terus dikembangkan sehingga Win Sami Kaltim nantinya akan bisa berkembang dan dikenal oleh win-win yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian dari kerja yang intelektualitas ini juga akan menghasilkan kerja cerdas ya dengan ilmu. Karena dengan adanya ilmu ini segala macam pekerjaan akan bisa kita lakukan dengan dasar-dasar ilmu sehingga dalam pekerjaan juga terkesan efektif dan efisien dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan. Maka pekerjaan tersebut akan lebih bernilai tinggi seperti itu. Selanjutnya adalah kreator menggambarkan dari profesionalitas ini adalah dari sebuah buku emas ya. Jadi dari bentuk segi enam kemudian mengerucut ke atas menjadi insan paripurna, kemudian membentuk kubah dan kemudian pena emas, dan yang terakhir adalah harapan dari SIP ini ya adalah profesionalitas yang kreator gambarkan sebagai buku emas. Di sini menggambarkan bahwasanya Rasulullah menyatakan bahwa seorang muslim adalah diperintahkan untuk terus iqra ya. Iqra dalam arti ini adalah bisa membaca tekstual dan kontekstual. Jadi ketika mahasiswa ataupun para pendidik ya ini dapat mampu membaca segala problematika yang ada di masyarakat baik secara tekstual dan kontekstual sehingga bisa memberikan solusi yang arif dan bijaksana terhadap masyarakat karena bisa membaca secara tekstual dan kontekstual. Kemudian juga dari buku emas ini melambangkan bahwasanya dalam bekerja itu harus menyesuaikan dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki ya. Dengan kompetensi yang keilmuan yang dimiliki, maka dalam pekerjaan tersebut maka akan semakin dikerjakan secara profesionalitas dan memberikan hasil yang optimal. Dan pada tahap terakhirnya maka seseorang tersebut dalam bekerja pada tahapannya sampai kepada ketuntasan dalam mengerjakan sesuatu karena dari proses planning, kemudian organizing, kemudian actioning, kemudian controlling, dan sampai pada tahap penyelesaian ini bisa menyelesaikan secara baik ya sesuai dengan urutan-urutannya yang telah saya sebutkan tersebut. Kemudian ya jika berbicara tentang makna dan falsafah, jadi kreator di sini membagi, jika kita kembali ya, bentuk heksagon tersebut kreator menggambarkan ada 3. Di sini menggambarkan bahwasanya di sini ada titik tertinggi adalah Allah, kemudian di bawahnya Muhammad Rasulullah, dan di sini kalau ulama atau para sahabat di sini. Jadi hal ini menggambarkan bahwasanya Win Sami Kaltim adalah bercorak keaswajaan yaitu mengikuti perintah Allah, Rasulullah dan para sahabatnya sehingga coraknya sangat identik sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga dari warna hijau di sini yang sudah kami sebutkan tadi adalah membentuk heksagon segi 6 atau sarang lebah madu ya. Warna hijau kami bahas adalah salah satu identik warna kesukaan Rasulullah SAW. Kemudian heksagon di sini membentuk, jika kita ambil satu ya,
dia membentuk sudutnya 6. Di sini menandakan bahwasanya rukun iman yang ada 6 ya. Rukun iman yang ada 6. Kemudian sarang lebah madu di sini berwarna hijau. Kita tahu sendiri manfaat dari madu tersebut sangat banyak sebagai obat, kemudian juga dikonsumsi untuk suplemen dan lain sebagainya. Intinya dari sarang madu tersebut nantinya akan menghasilkan madu yang bermanfaat untuk semua kalangan, untuk semua orang, yang bisa dimanfaatkan untuk semua orang secara universal. Kemudian jika berbicara dari segi keilmuan ya, warna hijau ini secara psikologis yang kreator baca dari beberapa artikel adalah memiliki nilai keinginan yang kuat, kemudian ketabahan. Ini menggambarkan bahwasanya Win Sami Kaltim yang berproses membentuk universitas tersebut memiliki keinginan yang kuat, dan dalam menyelesaikannya, dalam mewujudkannya juga memiliki ketabahan yang kuat. Sedangkan menurut para desain-desain dari warna hijau sendiri menyebutkan bahwasanya logo yang memiliki warna hijau ini bermakna hidup dan memiliki sesuatu pembaharuan ya. Jadi terus berkembang, terus dinamis dalam mengembangkan sebuah universitas atau institusi lembaga. Kemudian yang ketiga adalah jika mengarah kepada keindonesiaan, kita tahu bahwasanya Kalimantan Timur sebagai paru-parunya dunia ini kreator gambarkan dengan warna hijau tersebut ya. Jadi sangat dominan sekali hijau karena memang mencirikan ciri khas dari Pulau Kalimantan Timur sebagai paru-parunya dunia. Kemudian juga warna hijau sangat erat kaitannya dengan warna kemenak, tentu saja karena kita masih terus memiliki kaitan dengan Kementerian Agama. Dan yang ketiga adalah melihat dari letak strategis rektorat yang ada di IAIN Samarinda Seberang, ini berada di seberang, dan jika kita lihat pemukimannya sangat hijau, royo-royo, banyak tumbuhan dan lain sebagainya. Di sini sangat relevansi dengan warna hijau pada heksagon yang kreator gambarkan. Kemudian jika berbicara tentang budaya lokal, kreator menggambarkan huruf dari U sampai N di sini menyambung ya. Di sini melambangkan bahwasanya kita dalam bentuk Win Sami Kaltim ini harus berdiri, harus dikembangkan secara gotong royong dan bahu membahu ya. Artinya satu kesatuan. Dengan begitu maka akan tercipta sebuah institusi yang kompak dan kuat karena kokoh dari awal, berdirinya secara gotong royong dan bahu membahu. Kemudian juga mohon maaf, sebetulnya di samping sini ada burung enggang berwarna hijau 2. Di sini menandakan bahwasanya burung enggang adalah hewan khas Kalimantan yang harus dilindungi. Maka dengan adanya logo tersebut menjadi salah satu sosialisasi juga kepada kita agar terus melestarikan hewan yang hampir punah ini, untuk mencirikan bahwa Kaltim memiliki hewan endemik yaitu burung enggang. Dan yang ketiga ya, atau yang terakhir, ini warna hijau seperti yang telah kami jelaskan tadi memiliki makna keilmuan yang terus dinamis ya, karena warna hijau terus bertumbuh, maka dia akan terus berkembang secara dinamis baik keilmuan dan kompetensi. Kemudian selanjutnya membahas tentang makna dan falsafah. Selanjutnya adalah dibentuk cincin ini ya. Kalau sudah kita bahas tadi ada insan paripurna ya. Jika ditarik atau dikaitkan dengan keislaman, maka 12 sudut yang kreator gambarkan di sini berjumlah 12 sudut yang menggambarkan bahwa tahmid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ini masing-masing jika di dalam bahasa Arab memiliki jumlah sebanyak 12. Nah, ini bermakna bahwasanya Win Sami Kaltim ini sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis tentunya. Kemudian juga
bentuk bulat di tengah tersebut melambangkan bulan, yang berarti Islam sangat identik sekali dengan simbol keislaman, yaitu bulan ya. Kemudian dari segi keilmuan, 12 jumlah yang telah kami jelaskan tadi ini melambangkan bulan-bulan, baik itu secara Masehi seperti Januari, Februari dan seterusnya sampai Desember, dan juga secara Islam ya. Seperti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Syafar dan lain sebagainya. Di sini melambangkan bahwasanya dalam setiap bulan sampai tahunnya di sini Winsami Kaltim terus berproses, terus menuju pada pemenuhan atau menuju target visi dan misi yang sudah dibentuk. Ya, giroh tersebut tercermin dalam setiap bulan dan tahunnya ya, dari jumlah bulan tersebut. Kemudian dari budaya lokal, angka 12 ini adalah jika kita telisik juga bermakna berdirinya Stein Samarinda secara SK pemerintahan ya, yang disahkan tepatnya pada tanggal 12 Zulqa'dah 1417 Hijriah silam. Selanjutnya terkait makna dan falsafah. Nah, dari bentuk kubah emas ini ya. Yang pertama dari segi keislaman, kubah di sini jelas bermakna masjid, yang menjadi penjelasan bahwasanya salah satu untuk mengembangkan peradaban keislaman ini bisa terus dimulai dari masjid, dengan diskusi, kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Kemudian juga kenapa kreator menggambarkan kubah ini berada di atas ya, kemudian menyentuh ke bawah. Nah, ini berarti pada bagian atas ini menandakan Islam moderat, di mana nantinya akan bisa mengayomi seluruh mahasiswa kelembagaan ya. Walaupun nanti sudah berdiri UIN, akan tetapi bisa mengayomi layaknya Islam moderat ya, yang bisa mengayomi untuk semua orang dan berada pada tengah-tengah. Seperti itu. Kemudian dari segi keilmuan, di sini kita tahu masjid adalah tempat bertemunya masyarakat dengan para cendekiawan ketika di IAIN khususnya. Nantinya di situ bermaksud interaksi tersebut akan membentuk sebuah problem solving, karena saling adanya interaksi, diskusi yang pada akhirnya untuk memberikan problem solving dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi bentuk masjid di sini, fungsi masjid di sini sangat strategis. Kemudian yang ketiga adalah dari segi keindonesiaan, kita tahu bahwasanya sedikit banyaknya yang telah memperjuangkan keindonesiaan yang sampai tahap merdeka ini adalah para kiai, para alim ulama, orang-orang Islam ya. Di sini menggambarkan bahwasanya kubah emas ini menandakan atau mencirikan semangat dari para pejuang-pejuang, para kiai, para alim ulama, kaum muslimin yang telah berjuang tersebut. Kemudian budaya lokal, kita tahu bahwa saya letak Masjid Sultan A.M. Sulaiman. Masjid tersebut jika kita lihat dari rektorat, kemudian fakultas, di situ ada kantin ya, itu letaknya sangat strategis. Jadi memang sangat tepat berada di tengah, yang menghubungkan beberapa orang untuk berkumpul ya, untuk melakukan ibadah, kemudian diskusi, kemudian membahas suatu perihal sesuatu. Di situ sangat strategis sekali fungsi dari Masjid Sultan A.M. Sulaiman. Yang selanjutnya adalah pena emas di sini. Jika dikaitkan keislaman, maka pena emas ini melambangkan seperti yang kami telah jelaskan, prestasi. Kita tahu bahwasanya cendekiawan muslim pada masa lalu juga ketika menemukan sesuatu hal ini sangat identik dicirikan prestasi tersebut dengan pena emas ya. Jadi pena emas ini identik sekali dengan prestasi. Kemudian dari segi keilmuan, kita tahu bahwasanya pena adalah sebuah pengikat ilmu, pengetahuan. Mengikat ilmu di sini banyak sekali ya, baik itu nanti
pengetahuan yang secara umum, kemudian pengetahuan secara keislaman, kemudian seni kebudayaan, life skill dan lain sebagainya kan. Sehingga dari pengetahuan tersebut, ilmu tersebut yang nantinya juga berdampak pada prestasinya diri seseorang ya, baik secara prestasi-prestasi nasionalisme, kemudian life skill dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kreator menggambarkan pena menuju ke arah ke atas ini menandakan atau menjelaskan bahwasanya landasan untuk terus mengukir prestasi adalah tetap pada insan kamil ya, atau insan paripurna. Pada atas kan itu ada lingkaran, itu tetap berfokus pada ya, insan paripurna yang nantinya akan membentuk prestasi, dan prestasi tersebut akan kita bahas pada selanjutnya membentuk apa ya. Iya, yaitu membentuk sebuah buku emas ya. Di sini maknanya adalah prestasi-prestasi yang sudah terukir oleh pena emas itu dari usaha tersebut akan terbukukan secara baik, secara arsipasi, secara baik. Kemudian adanya integrasi ya, Tridharma perguruan tinggi di sini bermaksud penelitian, kemudian pengajaran dan pengabdian masyarakat di sini tertuang di dalam sebuah karya tulis ilmiah, kemudian juga tertuang di dalam ide-ide konsepsi ini tercatat dengan baik. Jadi memang buku emas ini sangat penting ya sebagai pengikat ilmu. Kemudian juga di situ ada harmoni kaum cendekiawan dan masyarakat ya tentunya, karena adanya interaksi kemudian komunikasi diskusi antara para cendekiawan dengan masyarakat di sini nanti akan menghasilkan sebuah karya yang tentunya bermanfaat untuk sebagai problem solving yang ada di masyarakat. Kemudian ya secara umum, nah ini adalah bentuk logo secara utuhnya ya. Jadi bentuk warna kuning di tengah ini kreator menjelaskan ini sangat khas sekali dengan kesultanan yang ada di Kalimantan Timur ya, tepatnya pada Kesultanan Kutai Kartanegara. Warna kuning ini menjadi ciri khas dari kesultanan tersebut. Juga jika dilihat dari kejauhan bahwasanya warna kuning di tengah ini membentuk seperti pedang ya. Walaupun pada zaman dulu untuk berjuang kemudian untuk mengekspansi wilayah, kemudian berdakwah itu menggunakan tidak berdakwah, maksudnya untuk memperluas pada zaman dulu kolonialisme kan masih dalam prosesnya untuk memperjuangkan tersebut dengan pedang ya. Jadi relevansinya sekarang pada era sekarang di sini pedang atau senjata sebagai senjata yang sangat luar biasa dengan spiritualitas, intelektualitas dan profesionalitas. Jika ketiga ini dijaga, maka itu menurut kreator menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengembangkan Winsami Kalimantan Timur. Kemudian peneliti juga kreator lupa ternyata itu sudah kami jelaskan pada makalah atau paper yang kami buat. Di sini ada bentuk yang paling atas tengah di sini. Selain membentuk di sini jika diambil satu heksagon atau segi 6 yang melambangkan rukun iman, di sini juga ada beberapa ruang yang kita hitung di sini berjumlah 5, 1 2 3 4 5. Di sini melambangkan rukun Islam yang 5. Maka sangat erat kaitannya bentuk heksagon dengan di sini ruang yang ada 5 di sini ya. Kemudian juga kita lanjutkan pembahasan tentang hijaunya teks di sini. Kenapa UIN ini mengambil warna hijau? Karena kita tahu bahwasanya beberapa karya logo UIN yang ada di Indonesia rata-rata menggunakan Universitas Islam Negeri ini berwarna hijau. Mungkin ini juga kaitannya erat dengan tetap terkoneksinya hubungan antara Universitas Islam Negeri dengan pihak Kementerian Agama. Kemudian ini juga tadi sudah kami bahas bahwasanya mencirikan kekhasan Sultan Haji Muhammad Idris.
Dan yang terakhir adalah Kalimantan Timur. Kenapa kami gambarkan warna hijau? Karena ini dikenal dengan Kalimantan Timur sebagai wilayah provinsi yang masih asri sekali dengan berbagai tanaman, flora dan fauna, khususnya hutan yang ada di Indonesia, yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kemudian ini mungkin menjadi materi terakhir kami tentang implementasi logo ini dari beberapa media. Ya, beberapa media seperti ya, jika dijadikan logo dalam sebuah TV ya cukup apik sekali dan sangat sinkron. Kemudian jika diterapkan pada baju sangat epic sekali dan sangat harmoni terlihat. Kemudian jika diterapkan pada surat kabar menjadi logo itu juga sangat epic sekali. Dan selanjutnya jika diletakkan pada bendera ini juga sangat terlihat sangat bagus. Dan yang terakhir jika dijadikan sampul buku atau pembahasan juga sangat bagus. Ini itu saja pembahasan menurut kreator tentang logo sayembara yang telah kreator buat dan kembangkan. Semoga bisa memberikan kontribusi secara positif terhadap pengembangan UIN Sami Kaltim ini. Itu saja, terima kasih kepada para dewan juri. Semoga pembahasan tersebut memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.